Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Tadi kita sudah mendengar banyak hal dari Romo bahwa ya secara klinisnya, secara psikologisnya memang konseling dijelaskan seperti itu. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya, coba kata masker baik. Ya, baik. Nama saya Yohanes Efraim Ngabur. Ya, mungkin mengatakan kenalnya saya mesti coba, Ngabur, Jadi saya biasa dipanggil Sobi. Saya asal parokinya dari Lakemajo, paroki Lakemajo. Dulu saya paroki Todo. Nah, sekarang sudah pindah ke Lakemajo. Kemudian di belakang nama saya ada tulis SPSI. Saya bukan Partai Solidaritas Indonesia. Ya, saya dari Sarjana Psikologi. Jadi ini gelar kami di belakangnya itu PSI. Jadi psikologi. Oke. Baik. Hari ini kita akan berproses bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling. Mungkin nanti Bapak Mama akan baca banyak di modul yang kita bawa, tetapi saya akan coba jelaskan ini secara sederhananya. Kita bisa lihat bersama. Ya. Konseling dari begitu banyak teori, dari begitu banyak konsep tentang konseling, saya menyimpulkan bahwa konseling itu adalah suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah agar konseli dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Mari kita telah satu-satu. Bapak-bapak. Ya. Ini ada 2 orang berarti, oke? 2 orang atau lebih. Ada konselor dengan konseling. Itu sebutannya seperti yang Bapak Mas bilang tadi. Konseling sebutannya untuk klien yang mendatangi konselor atau yang melakukan konseling. Ya. Kemudian apa lagi? Bertujuan membantu. Ya berarti ada tujuannya. Konseling itu punya tujuan. Banyak dari kita salah mempersepsikan bahwa konseling itu yang penting ada teman curhat saja. Biasanya begitu. Saya dulu waktu kuliah banyak teman-teman saya yang jurusannya lain, kakak saya mau curhat. Kan kakak belajar psikologi itu, jadi saya mau curhat. Saya juga membayangkan, saya kuliah bayar mahal-mahal, berapa tahun yang saya belajar hanya untuk dengar curhat saja. Itu karena apa? Karena pengetahuan kita soal konseling itu masih terbatas dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tahu sebelumnya. Oke. Punya tujuan. Kemudian memecahkan masalah. Konseling itu tujuannya untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Ini yang repot kalau dia sudah datang konseling jadi masalah lagi dia. Percuma tadi pergi. Nah, itu repot lagi. Kemudian ini supaya konseling itu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi kita sedang membantu orang menemukan potensi dirinya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Nanti saya akan jelaskan secara rinci kira-kira kenapa konseling itu perlu ada. Oke. Baik. Selanjutnya, saya menjelaskan dari definisi tadi, dari pengertian konseling yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa temukan ada 4 komponen utama dalam sebuah aktivitas konseling. Ya. Yang pertama itu hubungan. Ya, hubungan. Ketika saya bertemu dengan Bapak misalnya, itu kan sedang membangun hubungan. Ada hubungan. Nah, dalam hubungan konseling perlu si konselor membangun sikap-sikap seperti ini ya. Ini gereja Katolik kita juga sedang mengembangkan ini untuk mendampingi orang-orangnya, mendampingi umat-umatnya. Ini yang biasanya kita pakai, empati. Empati ini beda dengan simpati. Nanti kita bisa jelaskan dalam penjelasan saya selanjutnya. Ya, kita harus punya empati, ya. Kemudian pribadi yang hangat gitu.
bisa menerima siapa saja, sehingga yang jadi 5 tahun. Kemudian terbuka, kita harus pribadi yang sangat terbuka. Terbuka dalam artian kita menunjukkan diri kita apa adanya, tidak dibuat-buat gitu. Kemudian ini unconditional positive regard, ya. Unconditional positive regard ini lawannya conditional positive regard. Saya tanya, saya punya mama, mama ada yang punya anak kan? Kenapa mama menyekolahkan anaknya? Terima kasih banyak Mama. Mama ini terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mama ini. Dalam perkembangan, dalam pendampingan perkembangan anaknya, ada begitu banyak hal-hal yang dipaksakan dari orang tua. Itu yang dinamakan dengan conditional positive regard. Jadi pemberian sesuatu yang positif karena kita punya mau gitu, karena kita ada maunya. Kita didik anak sekeras mungkin. Saya juga belum dipukul terus ya. Saya belum dipukul terus. Itu karena apa? Karena orang tua saya punya harapan. Jadi ini punya syarat. Jadi kamu akan jadi anak yang baik, tapi harus kamu harus seperti ini karena saya punya syarat-syarat kamu. Misalnya sekolah. Ini banyak terjadi. Banyak teman-teman saya terjebak dengan kuliahnya yang lama, tapi dia orang yang sudah tidak suka di situ, tapi dia tetap menjalankan itu dan akhirnya dia mengalami kebosanan yang luar biasa. Nah, setelah ditanya ini kenapa? Ini konsepnya jelas. Seperti bapak-bapak kalau bukan di Google boleh coba cari Carl Rogers. Konsep ini ada ditanya. Ya. Belajar teknik itu sangat menggunakan ini unconditional positive regard. Makanya para romo, suster itu ketika memberi pelayanan itu tidak seperti karena saya mau dari sini, saya hanya melayani di sini. Jadi dia tanpa syarat. Setelah saya kembali dari romo, jadi saya melayani siapa saja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang kusta, mau dia orang apa gitu. Silakan. Saya siap melayani. 15 menit untuk konseling. Silakan. Ya, boleh diatur posisi duduknya senyaman mungkin, bagaimana nyamannya kalau ngobrol. Saya minta boleh sampai di belakang kalau misalnya ternyata ceritanya memang sangat rahasia. Klien ini yang punya masalah dan siap mau cerita ke konselornya. Dari si punya masalah ini tugasnya itu adalah menceritakan masalahnya ke si konselor. Misalnya si konselingnya bilang, saya tidak ada masalah sebenarnya. Cari-cari saja dulu masalahnya di sini. Boleh cari saja masalah entah apalah gitu. Kemudian si konselor bertugas untuk bagaimana dia bisa membantu si klien ini yang punya masalah ini bisa mengatasi masalahnya nanti. Kira-kira bagaimana konselor? Kalau kita tidak punya masalah pribadi atau misalnya kita tidak mau cerita masalah pribadi kita, bolehkah ceritanya? Masalahnya apa sih? Bolehkah ceritanya? Tapi jangan langsung kasih tahu. Saya punya masalah begini. Selesai itu, oh itu masalahnya sudah. Jangan. Bagaimana konselor ini benar-benar menggali cerita dari si yang punya masalah sampai dia tahu ada masalahnya sudah.
Ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Kalau belum selesai counselingnya, segera dipikirkan dan selesai saja. Baik, oke. Waktu sudah selesai. Oke. Yang kita mampu untuk memberikan solusi, tetapi ada juga yang tidak mampu untuk menjawab sebuah solusi. Solusi ini mungkin ada 2 multitafsir. Saya coba sharingkan sedikit. Yang pertama bahwa kita coba buat diskusi yang secara detail mungkin. Artinya bahwa pendidikan melalui konseling pastoral. Tetapi ada hal mantan ketua dewan perwakilan cacat. Tadi kita bahas tentang konselor dan konseling. Menurut pengalaman saya selama ini, yang paling penting bagaimana sikap dan tingkah laku dari seorang konselor. Kalau seorang konselornya katanya lain, perbuatannya lain, nanti dan tidak akan datang. Oleh karena itu, menurut saya, mudah-mudahan teman-teman ikut. Menurut saya, kita yang sebagai konselor dulu harus menjadi contoh, ya, harus menjadi contoh. Kami sebagai mama ini sepertinya sebagai konselor sudah menjalani, walaupun memang belum terlalu masuk di dalam dasar-dasar ilmu konseling ini, ilmu kejiwaan ini. Tetapi kalau berbicara pengalaman, saya punya anak 4 orang, 3 berkeluarga, 1 masih kuliah. Dari 3 orang ini 2 memang mapan menurut saya, yang saya lihat karena mandiri, sudah tinggal sendiri. 1 waktu itu mandiri memang, tetapi akhirnya dengan saya. Mengapa? Saya merasa bahwa pengalaman sebagai konselor di sekolah, kami sekolah kecil, anak kecil SD, menangani perkelahian anak-anak atau masalah yang dihadapi, apalagi berkembangnya zaman ini, hampir masalah yang dihadapi oleh anak kecil juga sampai menjurus ke sebenarnya itu adalah orang tua yang mengalami seperti itu. Biar mama cerita, kalau misalnya saya punya hak untuk memotong bisa sebenarnya, mama bukan itu konteksnya, tapi saya lepas. Saya mau dengar reaksi kiri kanan dulu nih. Oke. Nah, ini proses yang luar biasa. Terima kasih untuk 3 orang yang sudah sharing pengalamannya menjadi konselor, dan juga tadi sempat mama men-sharingkan menjadi konselor untuk keluarganya sendiri. Ini luar biasa untuk saya. Kita lanjutkan dulu materinya. Nanti saya sembari saya beri materi, nanti bapak mama akan mendapat insight, mendapat pencerahan. Oh, ini yang saya alami tadi. Oh, ini yang ini. Nah, okay. Baik, 4 komponen sudah kita pahami bersama. Sekarang saya mau bilang begini, konseling itu sebagai helping relationship. Ini hubungan yang membantu. Kenapa saya bilang konseling itu adalah hubungan yang membantu? Karena dia memiliki beberapa unsur ini ya. Ada 8 unsur. Yang pertama, ini menurut Setzer dan Stone ya. Yang pertama, penuh makna dan bermanfaat. Ya, kalau kita membangun hubungan konseling itu pasti penuh makna dan bermanfaat. Penuh maknanya apa? Bahwa dari cerita-cerita itu nanti kita bisa menemukan makna-makna dari sebuah tragedi, ya toh? Dari sebuah masalah. Macam apa tadi tuh? Dari masalah-masalah yang dihadapi, dia menemukan makna bahwa konselor sejati itu adalah kita yang ada di rumah itu sendiri. Kemudian bermanfaat. Kalau kita konseling, maka yang diharapkan itu adalah bahwa kita bisa berubah dari situasi terburuk menjadi situasi yang baik. Nah, maka dari konseling ini semua tadi hampir ada titik kesepakatan toh bahwa masalahnya itu apa, harusnya seperti apa. Oke? Ya. Makanya bermanfaat. Yang kedua, afeksinya itu sangat mencolok. Afeksinya sangat mencolok. Bagaimana mama tadi menceritakan tentang keluarganya begitu nyaman dengan saya. Ya, itu karena ada afeksi yang sangat mencolok. Saya berusaha memahami perasaannya mama. Waktu mama bilang anak saya mau
tapi saya coba terlibat, masuk ke dalam ceritanya mama bahwa ya, yang namanya perceraian siapa yang menginginkan itu sih, ya kan? Jadi kita tidak usah juga lebay sampai kita juga yang menangis, itu tidak boleh. Itu tidak seperti itu. Maksudnya ketika si penceritanya tidak sampai menangis parah, kita coba memahami situasi itu. Makanya mama tadi nyaman cerita. Saya pikir bapak mama juga akan mengalami hal seperti itu nanti dalam perjalanan waktu. Ya, oke. Afeksinya sangat mencolok. Seperti yang Romo bilang tadi, karena hubungan afeksinya sangat kuat, ini hati-hati. Ya, afeksi ini hubungan perasaan ya, perasaan. Nah, kemudian kehadiran pribadi yang utuh. Kita sebagai konselor tidak bisa setengah-setengah. Di awal tadi saya ajak semua bapak-bapak untuk hadir utuh di sini dan kini. Saat ini ada di sini. Pikiran, perasaan, apa semua ada di sini. Gitu ya. Maksudnya apa? Jangan sampai klien kita cerita atau konseling kita cerita, kita tidak tahu arah ceritanya kemana karena ternyata kita juga tidak ada di situ. Pikiran kita ada di mana-mana. Lo pokoknya jangan di sini. Mereka itu masalah tahu. Itu akhirnya apa? Konselingnya itu tidak efektif karena yang dia cerita beda dengan yang kita parafrasekan, yang kita cerita ulang ke dia, itu akhirnya kacau konselingnya. Makanya harus konseling itu utuh, hadirnya utuh. Ya. Kemudian ada kesepakatan antara individu yang terlibat. Tidak juga konseling itu kan tidak seperti kita lagi jalan ketemu teman, ada masalah kok, bisa cerita. Tidak juga begitu. Jadi ada kesepakatan bahwa ada orang yang merasa bahwa dia punya masalah bertemu dengan kita, lalu kita membuat kesepakatan. Kalau dalam ilmu psikologi, kalau untuk konseling yang profesional yang kami lakukan, sebelum itu ada namanya intake. Intake itu adalah orang punya masalah datang dulu ketemu dengan kalau di hotel namanya resepsionis ya. Nah, di resepsionis. Kalau kami bahasanya itu asisten namanya, asisten konselor. Si asisten ini dia akan intake. Di intake ini dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan si klien. Misalnya, Bapak punya masalah? Punya? Gitu. Saya boleh tanya dulu sebelum Bapak untuk ceritakan masalahnya nanti itu konselor, saya tanya dulu. Dulu waktu di dalam kandungan, orang tuanya pernah cerita tidak? Waktu bapak dikandung gitu. Dulu mamanya pernah cerita tidak? Ada masalah apa? Oh ada dulu. Waktu saya masih dalam kandungan, usia saya dulu 5 bulan, ibu saya jatuh. Dan hampir mati. Puji Tuhannya selamat, makanya saya ada. Nah, itu nanti dia tulis. Oh, riwayatnya di usia 5 bulan dalam kandungan dia pernah terjatuh. Waktu lahiran bagaimana? Dia tanya semua. Di 1000 hari pertama itu ya, dia tanya semua. Terus waktu SD pernah dapat masalah apa yang dianggap masalah besar? Kemudian riwayat sakit fisiknya seperti apa? Punya sakit fisik tidak? Misalnya asma, paru-paru, jantung misalnya, atau apalagi yang lain. Itu ditanyakan semua. Nah setelah itu nanti diberi ke konselornya. Nah konselor ini bisa lihat, oh orang ini punya riwayat sakit, misalnya sakit kronis. Lalu nanti baru mulai konselingnya. Ada ditanya, ada yang bisa saya bantu kok? Konselornya tanya, ada. Karena sudah sepakat bahwa orang ini mau untuk dibantu mencari solusi. Ya. Saya ingatkan lagi, mau dibantu untuk mencari solusi. Bukan kita yang beri nasihat. Kemudian, hubungan terjalin karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, pemahaman, dan perawatan. Orang yang mau dibantu itu kan mau mengetahui masalahnya bagaimana, kemudian caranya mengatasi masalahnya itu bagaimana. Nah, kemudian yang berikutnya adanya komunikasi dan interaksi ya. Kalau
ketemu sama-sama dia berarti itu bukan konseling namanya. Datang diam. Doa juga tidak, tapi dia sesuai konselor yang juga diam. Oke. Kemudian yang berikutnya struktur hubungan jelas. Saya bilang di sini saya sederhanakan dengan struktur hubungan jelas ini maksudnya bahwa dalam hubungan konselor dan konseling itu punya kode etiknya. Ada kode etiknya. Ya, untuk menghindari masalah-masalah yang misalnya tadi afeksi yang sangat mencolok. Ya, kalau bahasa psikologinya sangat gampang sekali dibilang misalnya masalah ketertarikan seksual. Ya, misalnya yang datang ini perempuan gitu, konselornya laki-laki. Maka dia harus punya kode etik supaya tidak terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan apalagi yang lain yang berbasis gender dan kelompok-kelompok dan minoritas lainnya, difabilitas misalnya dan segala macam. Struktur hubungan jelas ya, konseling gitu, konselor ini punya punya patokan aturan. Tidak boleh memegang klien pas orang nangis. Itu tidak boleh. Jadi konselor itu tidak boleh menyentuh tubuh klien, ya. Itu makanya saya bilang bedanya konseling dengan curhat itu seperti itu. Kalau curhat kan bisa suka-suka lah orang itu. Tapi kalau konseling tidak boleh menyentuh, kemudian tidak boleh memberi nasihat. Harusnya kamu berdoa banyak, rupanya kamu tidak pernah berdoa. Ini kan sudah nasihat, menilai lagi orang. Aduh, akhirnya pulang konseling yang besar kita bilang sama dia sudah di dalam punya masalah besar. Ya, hindari itu, jangan sampai kita memberi nasihat. Lebih ke kita membantu dia menemukan jawaban-jawaban atau jalan keluar. Begitu. Seperti yang kakak bilang, pengetahuan yang luas penting sekali. Nanti saya jelaskan. Karena apa? Konselor itu bukan untuk mencari jawaban-jawaban atas masalah-masalah, tetapi membantu orang yang bermasalah untuk menemukan jalan-jalannya. Misalnya untuk saya sudah tidak tahu nih, selesaikan saja ini. Nah, konselor jangan lagi bilang begini, kayaknya itu yang terbaik jangan lagi begitu. Tapi kita memberikan alternatif cara berpikir yang lain. Oke, mungkin kamu terlalu fokus dengan masalah ini. Coba lihat dari sisi yang lain. Ayo kita coba pikir. Ini kan maka dibutuhkan pengetahuan kita yang luas. Pengetahuan tentang ilmu sosial, hidup kemasyarakatan, kemudian ilmu tentang kehidupan keluarga. Tidak harus yang teori sekali, tidak harus. Ke toko Musaidah, lihat ada buku tentang keluarga, beli sudah, baca-baca. Siapa tahu kita menemukan insight baru, menemukan pencerahan baru. Oh, ternyata ini. Makanya kita yang konselor itu harus banyak baca nih. Tapi saya lihat semua punya Android itu HP yang mahal mati punya. Jadi bisa lihat ibu tentang isu-isu keluarga sekarang itu apa. Harus perbanyak baca jurnal, bapak mama seperti itu. Kemudian yang terakhir, hubungan konseling ini adalah hubungan yang membantu itu karena upaya-upayanya bersifat kolaboratif, tidak melulu dari si konselornya. Kamu coba buat begini, terus dia pulang. Ternyata tidak berhasil, dia balik lagi. Tidak berhasil yang kemarin. Oh, coba yang ini. Terakhir dia konselornya yang sakit. Baru di besok sudah pusing dia. Gitu. Harus kolaboratif. Konselornya membantu dia memberikan alternatif pilihan-pilihan, sedangkan si konselor ini siap untuk memilih dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Ini konseling sebagai helping relationship atau hubungan yang membantu. Oke. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang masalah, khusus masalah. Saya bilang tadi konseling tidak ada kalau tidak punya masalah. Nah, pada hakikatnya masalah secara umum menunjuk pada adanya kesenjangan antara kondisi sekarang dengan harapan
3 tapi 2 orang yang 45 pusing toh masalah itu. Nah, tertawa Bapak. Iya, masalah itu. Salah ekor sebetulnya. Ya, misalnya begitu ya, misalnya saya tidak sedang menyuruh untuk isi kupon. Oke. Atau misalnya apalagi kita mau datang kegiatan pagi ini tepat waktu, tapi tiba-tiba ban pecah, misalnya terlambat. Masalah itu, karena harapan dengan situasinya itu berbeda. Yang saya harapkan saya bawa motor ini baik sampai tempat tujuan, ternyata kecelakaan lagi dia, keluar lagi uang, masalah lagi tuh. Nah, masalah. Itu hakikat dari masalah. Ada kesenjangan antara apa yang terjadi sekarang dengan harapan-harapan kita. Makanya kalau orang-orang yang belajar filsafat ada yang namanya filsafat stoicism, namanya soal keikhlasan. Gitu, melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Itu biasanya sekarang ada beberapa teman-teman saya praktisi psikologi, psikolog juga sedang mengembangkan itu dalam satu meditasi namanya mindfulness. Meditasi mindfulness. Jadi untuk melatih pikiran kita, cara kita berlaku setiap hari itu di saat kalau orang bahasa Inggris bilang present time ya, waktu yang sekarang gitu. Dengan segala keikhlasan yang ada dalam diri. Jadi, oke. Kemudian ini saya jelaskan di sini faktor timbulnya masalah. Yang pertama, ini yang paling umum ya. Masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki individu itu sendiri atau lingkungan. Tidak dikehendaki sebenarnya. Itu bisa jadi masalah macam tadi kecaman misalnya. Ya. Kemudian masalah timbul akibat dari proses belajar yang salah. Masalah itu timbul dari proses belajar yang salah. Ya misalnya main angka tadi itu, ya, sudah tahu ini main angka ini kan kemungkinan gitu. Tapi karena yang tetangga kena terus, saya bisa. Rupanya dia kena terus juga. Itu masalah lagi tuh, masalah berkelahi lagi dalam rumah. Dari proses belajar yang salah. Kemudian yang ketiga, masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kegiatan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini faktor yang menimbulkan adanya masalah. Jadi ini yang bapak-bapak harus tahu dulu. Orang ketika datang mau konseling, ini pasti ada 3 unsur ini nih. Entah dia belajarnya salah, entah ada sesuatu yang dia tidak harapkan tapi terjadi, atau ada perbedaan harapan dan kenyataan. Dia mau keluarganya harmonis saja, ternyata anaknya itu kacau balau itu. Ya, itu masuk di poin yang ketiga. Sehingga bapak-bapak sudah tahu. Oke. Ya, kita lanjutkan karena waktu saya sampai jam 10. Oke. Oke. Saya menjelaskan masalah individu dalam perspektif pendekatan TFA. Thinking, feeling, acting, ya. Pendekatan yang berorientasi pada pikiran. Nah, tugasnya konselor itu adalah mengubah kepercayaan irasional menjadi rasional dan logis. Ada kepercayaan irasional dari orang, ya. Itu kalau saya bilang itu punya apa ya? Ya kita pakai bahasa klinis saja. Kalau orang punya pemikiran irasional, itu masuk dalam kategori gangguan mental sebenarnya. Dia percaya bahwa ini tiang listrik di sana itu menghasilkan uang. Begitu. Setiap kali saya pergi ke sana, itu ada uang di bawahnya. Padahal tidak ada uang. Nah, hal-hal begini yang kita perlu luruskan. Bukan karena kau sebat tiang listrik, tapi karena kau kerja itu ada uang. Gitu. Misalnya begitu. Itu masalah itu. Kalau misalnya pikiran itu irasional. Nah, tugas kita sebagai konselor, kalau ada hal-hal atau kepercayaan yang dia miliki, misalnya, Pak, saya tuh bisa punya istri kemarin karena ada bisikan. Nah, itu lagi. Nah, bisikan bagaimana bisikan? Nah, itu masalah kita. Itu masalah klinis yang berat. Biasanya kalau sudah sampai ada yang menyuruh saya tapi ciri-cirinya bagaimana? Saya tidak tahu. Sepersekian detik saja dia ada di suara di telinga gitu. Nah, itu bisa diarahkan ke kalau ya Romo sudah tadi ke rejim proses saja.
keprofesionalan memang. Karena itu sudah masuk dalam kategori gangguan kejiwaan. Begitu ya. Meluruskan pikiran-pikiran irasional gitu menjadi yang rasional. Kemudian pendekatan yang berorientasi pada perasaan, ya, memahami dan mengenali emosi secara tepat di dalam dirinya si klien ini. Gitu. Jadi kita membantu klien untuk memahami emosinya. Gitu. Biasanya ada masalah, orang datang langsung menangis gitu. Terus kita konselor biasanya kan bingung, kenapa orang ini menangis ya? Terus kita tanya, sudah tenang, sudah selesai, bisa tidak menangis lagi? Oke, sudah bisa cerita ke saya, kenapa sampai menangis tadi? Dia cerita. Ternyata dia menangis bukan karena sesuatu yang sedih, tapi dia marah sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita bantu gitu. Ya, marah harusnya ekspresi yang tepat itu seperti apa gitu. Kalau kamu hanya menangis lalu meratapi kemarahanmu itu tidak bagus untuk dirimu, gitu. Tidak sehat untuk kamu. Itu yang berorientasi pada perasaan. Terus, yang terakhir pendekatan yang berorientasi pada tindakan, mendukung perilaku positif dan efektif. Misalnya dia sudah punya teknik ini, saya tahu nih Pak, saya punya masalah ini, kayaknya saya harus buat seperti ini. Nah, kita tanya, kamu sudah tahu resiko-resikonya apa? Resiko baik, buruknya bagaimana? Dia bilang, oke, resiko baiknya begini, resiko buruknya begini. Nah, menurut kamu lebih banyak resiko terburuknya atau resiko terbaiknya? Menurut saya resiko terbaiknya yang lebih banyak. Oke, silakan. Kalau itu keputusannya, saya juga sepakat. Yang penting kamu sudah tahu resikonya seperti apa. Kamu sudah tahu kalau ada resiko buruknya, cara mengatasinya bagaimana? Sudah tahu caranya begini. Oke, saya dukung keputusan kamu. Ya. Itu di pendekatan yang berorientasi pada tindakan. Jadi ini dalam beberapa teori psikologi mereka mengungkapkan bahwa masalah individu itu adanya sekitar sini. Masalah pemikirannya, masalah perasaannya, masalah tindakannya. Atau misalnya masalah yang berkaitan dengan perasaan itu soal mendapatkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang. Kalau kita juga tidak bisa memberikan rasa kasih sayang itu kan itu akan menjadi sakit juga untuk kita. Ya? Kalau kita tidak bisa memberikan rasa kasih sayang kita, akan ada yang namanya ini kalau di DSM 4 itu dia akan mengklasifikasi ini sebagai masalah di mana orang kehilangan akan harga dirinya. Kalau kita tidak bisa memberikan rasa kasih sayang, kita akan merasa bahwa saya ini tidak berguna gitu ya. Padahal saya mau bantu, tapi dia tidak mau. Saya mau bantu sebenarnya, dia tidak mau lagi. Berarti saya ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Akhirnya sudah mulai sampai dia tidak bisa menghargai dirinya dan segala macam. Itu alasannya karena tidak bisa memberikan kasih sayang. Logikanya hanya kan memberi sebenarnya gitu, tapi itu jadi masalah. Atau mendapatkan kasih sayang. Orang yang tidak mendapatkan kasih sayang juga merasa bahwa kita ini semua pelajari anak ya. Pelajari anak ya. Dan pelajari orang tua juga sekarang. Nah, biasanya kalau anak itu usianya berdekatan, kakaknya itu menjadi korban biasanya, ya, yang suruh gitu. Biasanya perhatian dipusatkan pada satu anak yang kedua ini. Nah, yang pertama ini diabaikan. Lalu muncullah karena tidak mendapatkan kasih sayang. Dan sampai saya minta anaknya dipungut dari mana gitu. Ya. Dan sampai saya bukan anaknya bapak mama gitu. Nah, itu kebutuhan akan kasih sayang dan memberikan kasih sayang. Ya, sebenarnya saya tadi lompat satu langkah ke depan saya menjelaskan ini. Ya. Beberapa masalah yang sering muncul dalam konseling ya. Ini beberapa masalah yang sering muncul di konseling. Nanti bapak bisa bawa PowerPoint saya ini untuk bisa dipelajari. Ya, berdasarkan teori kebutuhan. Ya, teori kebutuhan, needs theory. Ya. Yang pertama, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Oke, yang kedua, kebutuhan terhadap kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab tentunya ya. Orang punya hak untuk itu gitu.
Terus kebutuhan bermain atau hiburan. Ada yang usia pensiun di sini? Ada? Pasti hobi main kartu ya? Karena bapak itu pasti punya ini kebutuhan bermain atau hiburan. Karena di rumah sudah bingung toh. Selama masih mengajar atau masih bekerja, ada waktu yang begitu banyak di tempat kerja. Toh? Ada banyak waktu di tempat kerja. Begitu pensiun tinggal di rumahnya lihat tembok sudah. Pas ada kumpul kopi di sebelah, baik atau guru main kartu, sering-sering ternyata saya tidak sedang bilang bahwa bermain kartu itu baik, tapi ya itu kita manusia itu pasti punya kebutuhan akan ini. Kalau itu tidak tersalurkan itu akan jadi masalah. Banyak pensiunan yang ujung-ujungnya mengeluh tuh. Politik pensiun saya begitu. Sebenarnya tidak ada sakit. Sebenarnya tidak ada sakit fisik, ya. Adanya sakit psikis kalau menurut saya. Dari yang begitu banyak kegiatan tiba-tiba hilang pekerjaannya. Nah, orang ini menjadi sakit. Makanya dia muncul perilaku tadi pergi main kartu atau cakarangka. Ya, kemudian kebutuhan terhadap penerimaan stimulasi. Kalau saya bilang itu lebih ke lingkungan. Kadang kita itu kan bosan dalam lingkungan tertentu. Di sekolah itu misalnya guru ya. Kalau di sekolah terus itu pasti ada titik jenuhnya ya. Kita bilang titik jenuh maka butuh lingkungan atau stimulasi baru. Ketika kita ikut kegiatan di sini, ketemu dari lintas pekerjaan, tidak hanya guru, ada dokter, ada yang bertani, ada yang apalagi yang lain. Nah, akhirnya fresh lagi. Ada lagi teman baru saya yang memang membidani peternakan gitu. Jadi ya tombol boleh tombol tentang cowok pandai pakan adalah tuh. Gitu. Jadi akhirnya bergairah lagi hidupnya. Gitu. Ya. Ini akan bisa jadi masalah ketika orang itu mengalami kejenuhan di satu stimulasi. Ya. Jenuh karena kerja, di situ terus. Jenuh karena tidak ada pekerjaan, ya itu ada juga. Oke. Kebutuhan terhadap penghargaan. Ini nanti mungkin Ibu Agi akan menjelaskan banyak soal bagaimana kita mengapresiasi anak-anak kita kalau dia melakukan sesuatu yang positif ya. Kita tuh punya kebutuhan itu, ingin dihargai. Kita berbuat sesuatu kan ingin dihargai orang sebenarnya. Ya kan? Nah, kemudian kebutuhan terhadap harapan, bahwa kita punya harapan, kita membutuhkan itu sebenarnya. Kalau ini tidak terpenuhi akan jadi masalah. Kemudian kebutuhan terhadap tujuan hidup, kita punya tujuan hidup. Kalau misalnya tidak terpenuhi, tidak terjawab, maka ini akan jadi masalah. Nanti, sekarang sudah jam 10 lewat ya. Kita sambil minum saja di kabin, oke? Nanti saya lanjutkan di sesi berikutnya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang dimensi psikologis, ya, dimensi psikologis hubungan konseling. Saya tanda petik hubungannya, karena salah satu komponen utama dalam konseling tadi itu adalah hubungan. Ya. Ya. Yang pertama itu adalah ketulusan konselor dalam hubungan membantu, ya, ketulusan. Maka sikap yang diperlukan itu adalah harus ramah, hangat, bersahabat dan lain-lain, atau berempati tadi ya. Nah, dengan situasi yang seperti itu, maka klien akan mempercayai kita. Kalau misalnya kita sudah menunjukkan sikap yang terbuka, hangat, pas main begitu yang punya masalah terus dikarabole cewek ya, pasti dia akan main. Luar biasa keren, kayaknya bisa dipercaya ya orang. Kalau bahasanya saya itu first impression, impresi pertama, apa kesan awal? Kesan awal ketika bertemu itu dilihat dari sikap kita. Tulus tidak orang ini membantu saya. Emang kau singgung tidak? Baca itu mau nonton kesana itu, singgung ada. Memang dia sudah, benar tidak dia membantu saya ini. Ya. Terus yang kedua, menunjukkan sikap menerima keberadaan klien, bahwa keberadaan itu maksud saya itu dia sebagai subjek gitu.
Melihat manusia itu sebagai manusia yang lain gitu. Jangan melihat dia itu sebagai objek. Oh, ini punya masalah ini. Saya harus saya harus atur orang ini. Nah, tapi lihat dia sebagai subjek, dia sebagai manusia juga gitu. Menghargai keberadaannya. Menghargai keberadaannya tadi seperti apa? Seperti yang saya contohkan tadi. Begitu cahaya tak dikasih umpan nanti deh. Coba kita tahu mereka dia. Kemudian yang ketiga, ketulusan pelayan diperoleh dari kehadiran konselor yang tulus. Bahwa ada tidak tadi yang kesulitan untuk mendapat cerita saat menceritakan masalah tadi? Ada yang kesulitan ya? Menggali informasi. Ada yang punya masalah itu yang diam sekali. Ditanya ada masalah, ada. Bisa diceritakan. Saya selamat diceritakan. Ya. Nah, kalau misalnya kita menunjukkan sikap yang tulus, bukan tidak mungkin orang itu akan terbuka dengan kita. Dia bisa terbuka. Dia mau mendengar dan mau menerima kita juga apa adanya, ya, dengan tulus juga. Yang keempat, hubungan dengan konselor tidak bersifat destruktif atau merusak. Ya, kalau ketemu konselor itu orang pulang itu bahagia, harusnya bahagia gitu, karena dia tidak merusak gitu. Saya punya masalah ini, otak pakai baru sebentar. Yang dia mau pulang itu rasa marah gitu, itu benci gitu. Tetapi ketika ketemu konselor, dari yang dia marah-marah, pulangnya dia langsung jalan santai, seakan-akan tidak punya masalah. Dia tidak destruktif, tidak sifatnya tidak merusak, ya. Tetapi lebih menunjang ke perkembangan pelayan atau konseling. Kemudian yang kelima, klien atau konseling akan belajar dari konselor yang responsif untuk menemukan respon yang baru dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan. Saya akan membedakan respon dengan reaksi, ya. Respon dengan reaksi. Kalau reaksi, misalnya, kalau reaksi begini, timpokan aku biar ya, tanya, atau coba ya, timpokan, mata nah kayak gitu, itu namanya reaksi, ya. Tapi kalau, kenapa? Pak, bukan kayak apa? Gitu kok, langsung cari cairan untuk bersih luka, obatan segala macam, kasar langsung pergi bersih luka. Itu respon, ya. Respon itu reaksi plus perilaku lah, gitu. Reaksi plus dengan perbuatannya. Sedangkan reaksi itu hanya tahu saja. Reaksi itu macam kaget itu. Kalau orang ini kita hanya kaget saja. Tapi respon itu kalau sampai ke perilakunya, gitu. Sudah begitu langsung kembali orangnya. Respon namanya. Gitu. Jadi itu bedanya reaksi dengan respon. Nah, konselor itu harus responsif. Jangan reaktif. Waduh, sedih sekali gitu. Pas dia cerita sedih, ya memang sedih sekali itu ceritanya. Ya sudah, kalau sedih bagaimana? Iya. Jadi harus responsif. Sedih. Oke, saya memahami perasaan kamu saat ini sedang sedih sekali. Kamu kehilangan. Boleh silakan ceritakan seluas-luasnya. Kamu bisa menumpahkan emosi kamu di sini. Mau menangis, silakan menangis. Saat dia menangis kita diam. Nah itu, ya, responsif itu seperti itu. Tidak juga responsif yang berlebihan. Ya. Begitu dia menangis, dia pergi peluk lagi. Aku kenapa? Tidak boleh lagi. Ya, oke. Ini dimensi psikologis hubungan konseling. Oke, kita lanjutkan. Ya, 6 karakteristik dinamika hubungan konseling. Ya, nanti setelah ini baru saya jelaskan tentang bagaimana cara kita untuk konseling, ya. Oke. 6 karakteristik dinamika hubungan konseling. Ya. Yang pertama, afeksi, ya. Berulang-ulang saya bilang afeksi. Ya, perasaan. Intensitas, ya. Konseling itu tidak seperti berteman yang setiap hari harus ketemu gitu kan. Konseling itu diatur intensitas pertemuannya. Oke.
Ketika kita tahu bahwa masalahnya berat, maka kita bisa jadwalkan, baik, kalau begitu kita akan bertemu 2 kali seminggu ya. Minggu ini bertemu 2 kali, hari apa dan hari apa. Sambil kita lihat tuh perkembangannya, ada perubahan atau tidak? Ya, ada perubahan atau tidak? Kalau belum ada perubahan, kita tambahkan lagi minggu depan 2 kali lagi ya bertemunya. Setelah itu, oh ternyata ada perubahan. Oke baik, kalau begitu sekali seminggu kita bertemu. Oke, setelah itu baik, sekali dalam 3 minggu. Ya. Setelah itu baik, 1 kali sebulan. Setelah itu oke, sekali dalam 6 bulan deh. Itu nanti biasanya sekali dalam 6 bulan itu untuk evaluasi tengah tahunnya pendampingan. Bagaimana sudah setelah kamu berjalan begitu jauh, bagaimana rasanya sekarang? Kalau misalnya dia masih oke, tapi masih ada yang harus perlu dibantu, ya sudah kita bertemu lagi nanti ya. Saya kasih waktu 6 bulan lagi untuk kita bertemu. Setelah itu baru kita putuskan hubungan konselingnya. Jadi konseling yang baik itu adalah apa? Ketika orang itu datang itu tidak setiap hari gitu. Nah, itu bagus berarti konselingnya. Kalau setiap hari dia datang lagi, ada masalah lagi nih, ini lagi repot. Jangan sampai konselornya yang bermasalah. Nah, itu guyam-guyam kami di psikologi ya. Kemudian pertumbuhan dan perubahan ya, adanya pertumbuhan dan perubahan dalam diri klien gitu ya. Kemudian privasi ya, privasi. Bahwa hubungan konseling itu di dalamnya itu harus privasi gitu. Tidak boleh seperti yang aku bilang tadi. Pikiran, perasaan dan perbuatan dari seorang konselor itu harus sejalan gitu. Apa yang dia mau dan yang dia buat itu harus sejalan. Nah, ini orang menceritakan masalahnya gitu. Nah, kita tidak boleh jadi efek pecah lagi. Cerita lagi ke orang lain, baik, masalahnya dia kemarin ini berat lagi. Nah, itu tidak bagus itu. Dari menghadapi klien itu bagaimana? Oke. Menghadapi klien itu ya melihat dia sebagai dirinya dia gitu. Jangan melihat dia itu dari diri orang lain gitu. Wih, ada kemarin tuh klien saya, masalahnya lebih berat dari situ. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Harus menjaga kerahasiaan data klien kita. Bahkan orang tidak perlu tahu siapa yang kemarin ketemu dengan kita, tidak perlu tahu. Entah namanya. Itu perlu kita perhatikan. Makanya kalau kita yang suka gadah, sekarang coba pikirkan gadanya jangan topik yang berkaitan dengan omong nama orang, ya, omongnya soal apa, pekerjaan atau apalah. Kemudian dorongan, motivasi ya. Dinamika hubungan itu harus ada motivasi dari si yang mau dibantu atau konseling atau klien. Dia harus punya motivasi. Kemudian si konselor harus mampu memotivasi orang yang bermasalah itu untuk sembuh atau untuk bertumbuh dan berkembang. Ya? Kita harus mampu itu. Kemudian kejujuran, ya, kejujuran dalam artian begitu klien datang, mungkin kita punya masalah keluarga, sebelum dia cerita kita lagi cerita, saya jujur nih, saya lagi punya masalah nih. Nah, bukan begitu maksudnya. Jujur yang dimaksud itu adalah bahwa respon-respon kita atau apa namanya reaksi-reaksi kita itu harus lebih tulus gitu, jujur. Misalnya ketika dia dalam ceritanya itu ada harapan, kalau ada harapan itu biasanya kan kita senyum tuh, semacam memberi harapan baru yang bisa itu. Senyumnya jangan yang senyum artifisial gitu. Tahu senyumnya orang di bank, saya tidak sedang menjelekan orang kerja di bank. Tahu senyumnya orang di bank, bayangkan 1000 pelanggan, dia harus bersenyum terus. Nah, di jam 1-2 itu dia punya senyum sudah lain, sudah tahu, bukan tulus lagi ya. Oke. Mau taruh ulang ya nah, kita akan jangan sampai begitu. Ya, mau 1 jam sudah dia ngomong, kita tetap tulus senyum. Senyum seperti biasanya kita, jangan karak-karak lagi senyum. Kalau orang Kupang bilang apa? Jangan ukir lagi senyum, jangan ukir lagi senyum. Oke. Kemudian terdapat unsur kognitif. Ada sisi kognitif, ada sisi keilmuan yang kita selipkan. Ada sisi keilmuan. Misalnya tentang masalah finansial, gitu. Misalnya dia punya masalah ekonomi, mungkin kita punya pengetahuan yang bagus tentang finansial.
bisa beri insight baru, beri pemahaman-pemahaman baru atau pencerahan-pencerahan baru tentang bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga. Misalnya, saya pernah baca satu buku, ketika misalnya keluarga itu punya masalah ekonomi itu harus bisa bagusnya kalau misalnya seperti. Tapi kita tidak selalu bilang bahwa kau harus buat begitu. Kita sedang memberikan alternatifnya. Gitu. Makanya tadi dibutuhkan pengetahuannya luas. Ya. Kemudian tanggung jawab. Ketika klien itu datang ke kita, maka kita itu punya tanggung jawab moral. Terhadap orang ini. Ketika masalahnya sangat berat dan yang dia berani cerita hanya dengan kita, ya, itu kita harus bertanggung jawab untuk itu. Melihatnya itu bukan sebagai orang yang punya masalah, gitu. Melihatnya sebagai manusia yang biasa, ya, seperti kita melihat diri kita sendiri juga, gitu. Ya. Harus bertanggung jawab. Bagaimana komitik? Oke, sudah. Nah, air datang dulu, kita minum kopi dulu. Boleh, silakan komitik. Oke, baik, terima kasih Kak Sony untuk sesi yang pertama ini. Kita masuk ke jam istirahat, waktunya 30 menit. Kita kembali lagi ke tempat ini jam 10 lebih 45 menit.